Oh, hai. Datang lagi sama gue Bang IQ TV. Akhirnya gue mendaki gunung lagi. Sekarang gue akan ke gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merbabu. Gue naik Grab dari Sukabumi langsung ke stasiun Sukabumi. Nanti kita langsung ke Bandung, dari Bandung langsung ke Yogyakarta. Let's go. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Minggu kemarin gue baru turun ke Gunung Gede dan sekarang gue lanjut ke Gunung Merbabu untuk nyobain carrier, karena ya kalau ada carrier terbaru dari beberapa brand wajib kita coba ke trek pendakian. Sekarang gue ada 2 carrier, nanti gue liatin merek apa aja yang gue bawa. Terus tenda juga ada 2 yang gue tes. Terus ada sepatu juga, walaupun masih banyak sih nanti yang gue tes. Dan gue berangkat dari Sukabumi, memang agak ribet turun naiknya, tapi ya senang aja biar kerasa aja untuk perjalanannya. Jadi gue naik kereta, nanti turun di Cipata, terus naik angkot, naik kereta lagi, sampailah di Kiara Condong. Dan gue ngejar kereta di Kiara Condong ke Yogyakarta itu jam 8 malam. Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Gue udah sampai ke stasiun Cipatat tadi 2 jam perjalanan dari stasiun Sukabumi ke sini. Kursinya itu nggak bisa milih, jadi kita duluan aja, kalau ada yang kosong langsung sikat. Dan nggak ada ATM. Ini gue lagi nyari ATM sebetulnya karena harus naik angkot dari sini ke stasiun Padalarang. Jadi dari Sukabumi itu nggak ada stasiun yang langsung ke Bandung. Jadi turun di Cipatat, dari Cipatat naik angkot atau naik Gojek bebas. Lalu kita tujuannya ke stasiun Padalarang. Baru di stasiun Padalarang kita ke Kiara Condong nanti. Enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Gue udah nyampe ke stasiun Padalarang dan mau makan batagor dulu. Beli tadi di Cipatat. Kereta gue sih ke Kiara Condong nanti jam 3. Masih ada waktu 30 menitan lagi. Jadi gue mau makan dulu di sini. Istirahat dulu. Gue udah nyampe Kiara Condong, perjalanan sejam tadi kurang lebih dari stasiun Padalarang. Nah, enaknya ngecer kayak gini, walaupun memang turun naik, tapi biayanya murah. Dari Sukabumi ke Cipatat goceng. Terus dari Cipatat ke Padalarang 15.000 per orang. Terus dari Padalarang ke Kiara Condong 5.000 juga. Jadi nggak nyampe 50.000 untuk biaya perjalanan dari Sukabumi ke Kiara Condong. Nah, nanti malam tinggal dari sini ke Yogyakarta. Kalau itu harganya normal di 200 ribuan untuk harga tiket dari Kiara Condong ke Yogyakartanya. Sekarang 4:30, masih lama kereta gua. Berangkatnya itu di jam 8 malam. Jadi gue mau ke depan dulu. Kalau emang nanti mau main-main kali ya. Tapi lihat aja deh, yang penting istirahat dulu di depan sambil ada editan sedikit. Dah. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Setengah jam lagi gue berangkat ke Yogyakarta di stasiun Kiara Condong ini. Jadi gue datang setengah jam sebelumnya. Tadi ternyata ketika gue boarding pas itu KTP gue di scan, terus gue nempel sidik jari. Ternyata kayak pesawat gitu, maksudnya tinggal scan muka kita langsung kebuka pintunya. Katanya kalau ke stasiun lain nantinya
tinggal scan muka aja, nggak usah boarding pass. Dan di shoot tadi cuman takutnya nggak boleh untuk shoot 2 kali gitu. Yaudah, perjalanan 7 jam kemungkinannya. Jadi nyampainya itu jam setengah 3 dini hari, dan di sana gua akan 1 hari keliling Jogja dulu sama Bang Amar. Baru untuk trekking ke Gunung Merbabunya itu hari Senin pagi. Jadi agak nyantai, lumayan banyak waktu di Jogja 1 hari di hari Minggunya. Oke, tinggal nunggu keretanya, setengah jam lagi nyampe. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing. Gue udah sampai Jogja, alhamdulillah. Jam setengah 3 dini hari tadi nyampenya, dan sekarang gue mau ke rumah Bang Amar dulu. Gak tahu nih dia bangun atau enggak nih. Kita bangunin jam 3 dini hari soalnya. Deket sih, cuma 17 menit dari stasiun ke rumah si Bang Amar. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. Gue udah nyampe ke garasi Melu-Melu, nunggu si Bang Amar turun tuh. Suaranya udah ada yang turun. Jam 3 malam kita membangunkan orang. Dah, nyala. Buset. Dia tuh. Gue gangguin. Halo. Kita mau reparasi body. Wah, silakan. Body dia nih, kameramen nih. Apa ini bengkel usaha? Bengkelnya Mas. Oh, kakak. Oh, kakak. Melu-Melu. Kita bangunin jam 3 loh. Ya, masuk. Panjang bener ini. Gede, luas banget. Banyak yang lagi di repair kayak mobilnya. Ya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Iya, ke kiri bener itu enggak. Oh, iya. Jalan. Oh, itu nyampe itu udah sampai situ. Ingat saya. Udah. Ini turun di sini, ya nanti naik ke atas aja. Jalan kaki sana. Ini biasanya saya nurunin di sini. Nah. Ya, sini aja. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Lagi apa, Mas? Ini lagi nungguin Regis. Oh, ngantri dulu ya? Iya. Oke. Tunggu di depan ya. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Setelah diisi selesai ya, saya dibantu petugas biar petugasnya yang kesini untuk pengecekan. Gua 3. 3? Korek api? Korek api. Serius? Bensin kan? Carrier 4, daypack gua bawa 2. Carrier 3 loh. Udah? Barang-barang yang kita bawa lagi diperiksa ulang sama abangnya. Jadi tadi kita ngelis barang-barang bawaan kita dan disinkron dengan data yang dicek ulang oleh si abangnya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi sampah-sampah plastik, kertas juga termasuk, karena tadi yang disorot itu ya plastik-plastik yang dibawa, kertas-kertas yang dibawa jangan sampai tertinggal, termasuk rokok juga. Tuh kayak gini-gini kita di detail semuanya, dibongkar biar kelihatan sama si abangnya, dicek ulang. Tadi udah registrasi ulang, jadi ketika semalam itu sebetulnya kita udah booking online berempat itu 260.000, dan tadi kita registrasi ulang lagi di bawah, per orang itu 35.000, dan 35.000 itu ada
rinciannya gitu, kayak ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, terus untuk asuransi juga, untuk RT, dusun, termasuk untuk ojek naik juga, masih banyak. Nanti gue kasih lihat untuk perinciannya. Jadi setelah booking online, transfer semalam itu, registrasi ulang lagi, bayar 35.000 per orang di bawah tadi. Habis ini, kalau udah selesai, kita langsung berangkat. Sekarang jam 9 pagi. Ya dah, nunggu kelar ini dulu. Mau naik mas? Turun. Naik kemana? Naik ke Labu. Naik ke Labu. Oke, gue udah nyampe pintu rimba kemungkinannya ini, dan tadi naik ojek, jadi biaya registrasi 35.000 tadi udah termasuk biaya pick up dari bawah ke ojek, termasuk dari pos ojek ke sini. Jadi udah nggak usah bayar lagi ojeknya, paling bayar nanti ketika turun 10.000 dari sini ke bawah. Dan katanya kalau sebelum jam 6 sore masih 10.000 harganya. Kalau udah di atas jam 6 sore atau lebih dari maghrib, harganya 20.000 untuk ojek dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita mulai trekking jam 10 pagi. Untuk mas-masnya yang baru datang, dimohon untuk ngasih checklistnya. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Siap untuk pengambilan KTP besok itu kalau bisa sebelum jam 4 sore. Kita ada toleransi jika kalian mempunyai bukti seperti tiket kereta atau tiket bus, tetapi harus ada bukti yang valid. 2 menuju pos 3, jarak yang ditempuh kurang lebih 1 kilo 600 meter. Pos air baru pos 3. Untuk camp terakhir itu berada di pos 3. Yang kedua, dilarang membawa biji, benih, bibit, dan satwa ke dalam kawasan hutan, mengganggu satwa, melakukan vandalis, membuat jalur baru, merusak sabas pendakian, meninggalkan sampah di dalam kawasan, membawa tisu basah, membawa drone tanpa izin. Oke, jadi kita habis ngambil kartu asuransi ya? Iya. Ya, yang tadi registrasi ulang 35.000, termasuk asuransi di sini 2.000 per orang. Dan tadi sebelum naik kita briefing dulu semua, ngomongin tentang larangan apa aja, terus jam operasional base campnya juga, atau apa namanya, tempat registrasi ini untuk ngecek sampah, karena sampai jam 4 sore doang katanya. Kalau lewat dari jam 4 sore kita belum turun, tidak bisa melayani, paling melayaninya besok pagi, kecuali ada keperluan darurat kayak mengejar jam kereta dan lain-lain, itu masih bisa ditoleransi. Oke, tadi sih estimasinya ke pos 1 itu 1 sampai dengan 2 jam dengan jarak kurang lebih di 1 kiloan. Kita mulai jalan. Di depan udah pos 1, masa di bawah. M01. Ternyata kita mulai trekking jam 10:30. Kayaknya sore nih nyampe ke atas. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's on. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on. Kita udah nyampe lembah gosong, capek. Suasananya masih terbuka sebenarnya, tapi ada pohon-pohon yang tinggi, jadi lumayan agak teduh. Campur lah, ada yang teduh, ada yang terbuka panas kayak gini juga. Lihat aja tadi. Cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time.
Dari pintu rimba sampai sini nanjak terus, kagak ada landainya. Dan kita baru sampai di HM7, baru jalan 700 meter berarti. Ke pos 1 sih HM10 1 kilo, berarti 300 meteran lagi. Lupa bawa topi, panas. Buff sih bawa, nanti nunggu debunya muncul dulu. Sumbing, Sindoro, Prau, Oke. Bismo itu. Ah, tuh rumah si Amar tuh, temen. Tuh itu tuh yang putih. Tuh kelihatan. Dadah. with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller. Alhamdulillah. Nyampe pos 1. Pos 1 Cemoro. Nih. Alah. Tadi jam setengah 11 di pintu rimba. Sampai sini jam 11 lebih 10 menit. Berarti 40 menit kita dari pintu rimba ke pos 1 Cemoro ini. Ketinggiannya 1790. Bisa lihat tuh. Lagi cerah. Hanya bisa memandangi Merapi dari kejauhan. Tidak bisa untuk menaikinya. Dan di sini istirahat bentar. Pada sebat katanya yang rokok. Kita makan pengen juga. Cuman jangan. Istirahat dulu. Setannya ada 3 sekarang. Istirahat dulu. Lanjut setengah 12 ke pos 2. Kalau dari estimasi jaraknya sih sama-sama di 1 km. Ternyata patok 10 HM-nya di sini nih, di atas pos 1 sedikit. Jadi kita udah jalan 1 kilo. Coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown, got to own it. Baru ke 200 meter ini. Udah ngap. Sempat landai tadi bentar. Bonus dikit ternyata. Nanjak terus. Kita baru nyampe ke lembah Ngerijan. Ngerijan. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I told you. Harusnya pakai topi ya. Panas. Told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline. Bikin sinting. Biasa aja. Biar ya. Capek euy. Tanjak terus. Tapi berasa jauh ya dibandingkan rimba ke 1. Kayak lebih jauh ini gitu. Udah. Estimasinya mirip. Jaraknya 1 kilo juga. With the roller coaster of life. Lembah Mito. Lembah Mito. Kayak merek HP ya. Lembah Mito. Nggak tahu nih kita di HM berapa. Masuk Trans 7 nih. Turun apa naik? Naik. Ah, sama naik. Sama. Hah? Habis makan dulu tadi. Makan siang? Iya. Dan dulu lah. Nggak puasa emang? Enggak, lagi enggak. Enggak.
Bismillah. Sok bareng. Sok. I want to. Kaget. Rekam tak? Sekali ini untuk rekam. Ke bol-bol kasangan. Ke pos 2 aja. Nanjak terus. Gimana ke pos 3 ntar? To go down the rabbit hole, down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Kerangka urat yang udah hampir ribuan tahun tergeletak di sini. Semangat bang. Gimana perjalanannya? Sangat lumayan sekali. Sangat lumayan sekali ya. Ya. Alhamdulillah. Pos 2. Apa itu? Apa maksudnya itu? Saya juga tak ngerti bahasa Jawa. Oh, kamu bukan orang Jawa? Saya Jawa Barat. Jawa Barat? Ah. Lain bahasanya? Lain bahasa dengan Jawa Tengah. Oh. Di Malaysia juga Di ada Malaysia. Jawa. Adik, kumbang lalu adik. Jadi kita bareng sama rombongan dari Malaysia. 20 orang katanya dari Malaysia. Kita udah nyampe pos 2. Ngerotosingo. Oke. Apa Pak artinya ngerotosingo? 1, 2, 3. Artinya ngerotosingo. Lagi satu. 1, 2, 3. Hah? Singa. Oke. Nanti ya. Itu dia lah. Ya, Kak. KW nih. Yang ngerti nih. Agak dekat sikit situ. Lebih jauh loh jalurnya dibandingkan dari pintu rimba ke pos 1. Padahal jaraknya sama-sama kurang lebih di 1 km. Tapi untuk 1, 2, 3. ke pos 2 ini memang tanjakannya lebih banyak. Jadi terasa lebih capek. Dan tadi 1, 2. berangkat dari pos 1 jam setengah 12. Sekarang udah jam 1 kurang 10 menit. Jadi berapa menit tuh? 80 menit kali ya? 60, 70, 80 menitan lah perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini. Sebat dulu. Yang lain maksudnya. Istirahat dulu bentar. Kita tahu kalau pada makan sih makan dulu. Gue sudah perih perut ya, tapi makan makanan ringan dulu aja deh. Tapi kalau memang yang lain makan ya udah. Cari yang aduh. Tadi pas turun juga ada tuh orang Malaysia cewek-cewek berempat. Oh, yang cewek itu? Iya, tadi berempat tuh. Ternyata dari Malaysia juga. Kalau sana bahasanya masih Jawa masuk gak?
Enggak ya? Sunda sih, Mas. Sunda ya. Kalau Jawa Jawa Barat Sunda ya? iya. Kalau Cirebon, Indramayu, ada Jawanya juga, ada Sundanya juga. Kebanyakan istirahat ini, jadi dingin. Karena banyak tisu-tisu yang kosong. Istirahatnya lama ini. Tiga batang. Kita berangkat nih dari pos 2 jam 2 kurang 15 menit atau 13.45. Ini raja terakhir nih, yang paling jauh nih. 3-4 jam estimasinya. Semoga sih nggak kesorean. Oke, good luck. Oke, sekarang gua tukeran carrier karena tadi udah nyobain yang Green Forest ini dari pintu rimba ke pos 1, pos 1 ke pos 2. Sekarang dari pos 2 ke pos 3 gua mau pakai reptil, piton. Nah, aduh, berat. Ini tadi terakhir di kilo 15 ya? 15. Ya di 15 sampai 16 kilo lah yang reptil ini. Gue tadi pakai ini gimana? Pedas? Pedas di pundak. Dari mana? Dari awal? Dari awal. Dari awal benar. Sekarang gue akan nyoba untuk carry ini. Itu buat lo aja nggak apa? Berapa orang, Pak? 2 kalau ke Sukabumi. Ini 2 lagi ke Banjar. Masih Jawa Barat ya, Banjarnegara? Ini yang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jateng ya, Tengah. Alhamdulillah nyampe Lembah Manding. Pos 3 masih jauh. Kayaknya kita makan dulu ya? Bebas. Tadinya mau makan di pos 3, tapi perut berbicara lain. Jadi kita makan dulu. Mau di sini? Apa nyari yang teduh? Gimana? Nyari yang teduh ya? Ini habis beban, Pak. Terus. Wah. Bagaimana kumaha? Capek. Nanjak terus. Kabut mulai naik. Tapi enaknya adem. Nggak kayak tadi perjalanan awal panas terik. Cuman kita nggak bisa ngeliat Merapi lagi nih. Nggak ada Merapinya. Masih banyak yang turun di hari Senin ini. Dan sore kita papasan terus sama pendaki. Dan yang naik hari ini juga banyak sebenarnya, padahal hari Senin. Kayak gitu kali ya, Swanting itu selalu rame. Sebentar lah.
Udah nyampe Kayu Lumut ternyata. Harusnya sih habis ini pos mata air harusnya. Gua mau foto dulu. Tapi jaraknya tadi kita baru di HM 29. Kalau nggak salah pos 3 itu HM 36. Jadi sekitar 700 meter lagi. Cuman merasa tenang aja udah sampai sini. Kalau dijalani tetap jauh. Tuh, pos 3 atas lagi tuh. Tuh, tengok tawam jalan tuh. Sini. Nampak jalan? Nampak tak orang jalan? Ini kamera ni dah ambil gambar kita berhenti sini. Oh tuh, itu pos 3. Tak tahu, mungkin turun. Landai Swanting. Dari tadi nanjaknya. Tuh nanjak lagi di depan. Emang wajib pakai buff sini sama topi. Terbuka. Getar kaki. Pegel. Otomatis ya getarnya. Kagak dikasih nafas. Lumayan sih tadi ada beberapa cuman yang nanjak terus. Karena kalau nanjak terus gini biasanya tanda udah nyampe ya hampir ke atas gitu. Ke pos 3 untuk tujuannya. Mulai. Mana siapa? Belakang. Terus gue nyari pakai HT. Halo, ada kah? Ya, thank you, Bang. Siap. Ini kita ambil di sana dah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Cerah lagi. Tadi sempat naik kabutnya dan ketutup semua. Di sana kelihatan Sumbing sama Selamatnya. Terus, perahu sih nggak kelihatan. Terus yang gagah banget sih itu Merapi. Gagah bener. Kayak makin tinggi makin jelas nanti di pos 3 pun kayaknya sih makin jelas ya. Tapi di satu sisi nggak jadi anget gitu. Tadi kan dingin kalau kabut itu. Angin dinginnya tetap ada tapi ada sorotan matahari jadi lebih anget aja. Antri. Soalnya airnya keluarnya sedikit. Udah nggak hujan-hujan. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't. Jadi ya ada gitu lah. Forget I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a... Alhamdulillah sampai pos 3. Set dah. Dari mata air ke sini nanjaknya curam bener. Pos 3 Dampo Awang. Gue lupa tadi berangkat dari pos 2 jam berapa. Nanti ditulis aja ya. Pokoknya nyampe di pos 3 ini jam 5 kurang 7 menit lah. Kurung. Fake capek nih. Jam 5 kurang 7 menit.
Kita sampai ke pos 3. Itu pun kepotong makan tadi, terus ambil air karena antri, karena nggak hujan-hujan dari kemarin, jadi mata air yang keluar itu sedikit, jadi antrinya panjang. Terus tadi sempat nunggu Alpa sama Riko lah. Yang pasti jam 5 lah nyampe ke pos 3 ini. Masih terang, jadi masih aman untuk mendirikan tenda dengan kondisi terang. Udah banyak tuh yang ngecamp, bisa dilihat. Udah banyak yang ngedirin tenda. Kita tinggal nyari spot untuk mendirikan tendanya. Di sini aja ya? Kayaknya di sini enak nih. Jadi sekarang ngetes tenda. Jadi ketika mungkin ada angin nantinya, jadi tenda nggak kehalang apapun, langsung terpa angin. Kita sekalian ngetes kekokohan konstruksi tendanya. Bawa 2 tenda, Array dan Wild Seal. Sini enak nih, 2. Oke, kita rakit dulu untuk tendanya. Tapi aman, tadi tuh banyak angin sebetulnya. Gua pasang dulu si footprint sama si innernya dulu. Jadi ketika ada angin pun aman. Baru ketika semua pasaknya udah paten, kita tinggal pasang frame-nya. Jadi sekarang kita lagi ada dingin. Tadi pas banget waktunya. Jadi ketika nyampe pos 3 pas setengah 6 kita menikmati sunset yang sangat-sangat panjang sampai setengah 7. Jadi alhamdulillah cerah, nggak mendung, jadi dapat sunset. Cuman ini ya gini resikonya, panas nggak hujan, debunya. Namanya di Merbabu kan banyak tanah merah gini, jadi emang debunya parah banget lah. Ini dibikinin flysheet, tapi flysheet di tengah-tengah, jadi gue bikin tenda itu depan-depanan. Kedua tendanya sebetulnya nggak kehalangan oleh flysheet, cuma di tengah doang. Jadi untuk pengetesan angin yang masuk bagian dalam, atau mungkin nantinya ada angin dari luar, atau mungkin hujan, mungkin ya, kita nggak tahu juga karena cerah terus kan. Jadi tidak terbantu oleh flysheet si kedua tendanya. Dan sekarang kita lagi masak. Tuh. Koki Alpa, Cep Alpa, sama Cep Riko. Masak naon dia. Menunya apa nih? Asik. Bakso. Kita lihat baksonya. Jadi baksonya di sini bulat ya. Bukan kotak. Ini nasinya. Itu tempe ya? Apa telur? Tempe. Sebetulnya pizza spaghetti kita umpetin di dalam. Oh itu dia, tempenya. Ada yang mengganggu mata nih di bawah piring tuh, di tengah-tengah kompor apa itu? Woi, apa itu bro? Cap kaleng gitu. Jadi gini. Jadi ini kedua kalinya ya, Fa ya? Ya. Kedua kalinya kita mendaki bareng. Dan kalau gua naik ke gunung-gunung Jawa Tengah, atau mungkin nanti Jawa Timur, kalau emang masih memungkinkan disusul oleh Alfa, kita selalu bareng sih. Karena ya kalau naik kayak gini, gue selalu menyerahkan untuk urusan masak, logistik, yang mana menurut gue agak ribet. Jadi ke Alfa aja sama Riko tuh. Seperti kemarin di Slamet, sama si Adi kalau Slamet ya. Iya. Jadi gue kan fokusnya itu untuk konten ya, bikin review-review, jadi takutnya kepecah aja. Dan nanti kalau emang udah makan, gue akan menyiapkan beberapa konten untuk ngucur ya. Duh. Untuk nanti summit, sebetulnya nanti kita lihat coba ke suasana di luar tenda kayak gimana. Kita melihat kebisingan-kebisingan tapi seru gitu kan di beberapa tenda. Kita lihat kondisinya. Yang penting sih cerah ya. Dan tadi udah kelihatan sebenarnya untuk jalur untuk summit itu. Gini terus. Nanti kita summit jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3 ya.
Mungkin dari jam 2 kita dibangunin ya? Dibangunin jam 2 untuk makan, mandi mungkin ya. Mandi sosokan. Ini kamera nyorotnya ke sini mulu nih. Guys, bro. Apa kabar? Nasi. Itu mah kameramennya lapar. Gitu. Nah, kemarin kan banyak yang komen tuh di video gua karena masak nasi gosong. Si Ibeng yang masak. Sekarang mah apa? Nggak bakal gosong sih. Karena terus terang aja kalau gua kurang paham, kurang handal untuk masak-memasak. Jadi pasti selalu bawa partner yang bisa masak. Ya, salah satunya Alfa dan Rico ini. Yaudah, nunggu matang semua, kita makan dulu. Berbambu pos 3 baru beramai banget. Ini kayaknya tamu-tamu dari Malaysia nih, sebelah kanan ini. Yang tadi kita bertemu di trek 26 orang. Sisanya ya tenda-tenda lain. Tuh sebelah sini, sama ada sebelah sini juga tuh. Rame. Pos 3 penuh sih, walaupun masih ada beberapa space lah. Padahal ini hari Senin, tapi penuh itu, Mandala juga. Aduh, sampai ngucur Pilek. Jadi menu malam ini ada bakso, ada mie, terus ada bakso, ada mie. Coba ini nih, tempe goreng pakai terigu. Tempe jerong. Iya. Sebenarnya ada daging dinosaurus juga dalam, cuman malu lah dari keluarin. Buset, pakai nasi, bakso pakai nasi. Keren. Kameramen aing, bakso pakai nasi. Biar tenang, gua persiapan summit dari sekarang sebelum tidur. Sekarang jam 8 malam. Nanti jam setengah 9 atau jam 9 biasanya gue tidur. Rencananya kita akan dibangunkan summit itu jam 2 malam. Tapi nggak langsung summit, aklimatisasi dulu, terus kita makan dulu. Kemungkinan untuk berangkat summit itu jam 3 dini hari. Dan gue akan pakai tas Revive ini. Tas ini ukurannya 30 liter kurang lebihnya, dan akan gue pakai summit karena pengalaman kemarin di Slamet nyaman. Untuk summit itu pakai daypack. Ketika kemarin ke Raung, summit pakai hydropack ukuran 12 liter itu memang sedikit bawaannya. Bahkan ketika turun summit itu dan pengen buka jaket, nggak masuk ke tas hydropacknya. Jadi gua pakai ukuran yang 30 liter ini dari mereknya Revive. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada 2 botol minum. Botol minum yang kanan ini untuk air mineral biasa. Untuk yang kiri ini tumbler hitungannya, jadi kayak termos. Jadi untuk minuman hangat gua di sini. Terus ada cemilan. Jadi gua bawa cemilan. Gua bawa cemilan yang nantinya dibawa. Ada cemilan manis, ada cemilan asin juga. Terus di sini ada sejadah. Ada jas hujan pocok kameramen Ibeng. Terus jas hujan 1 set punya gua di sini. Terus sarung tangan, kalau sarung tangan sih pasti dipakai. Terus di sini ada P3K juga, ada kacamata, headlamp pasti dipakai juga. Dan ini ada senter darurat, siapa tahu salah satu tim kita headlampnya mati, pakai senter ini. Terus ada alat-alat untuk kebutuhan syutingnya, untuk ngevlognya. Di sini ada mikrofon, terus ada power bank, terus ada persediaan baterai kamera, ada power bank untuk handphone. Akan gua masukin ke tas Revive 30 liter ini. Dia ada beberapa ruangan sih. Kita mulai dari barang-barang yang gede dulu kali ya. Kita mulai dari barang-barang yang gede. Dan gue pilih warna putih, walaupun ada pilihan warna lain sih, warna hitam. Jadi gue nggak tahu kenapa ketika ngelihat pertama kali langsung jatuh cinta kepada warna putihnya. Tapi kalau emang lo lebih suka warna-warna gelap, silakan pilih aja. Karena memang resikonya cepat kotor sih untuk warna putih kayak gini. Kita mulai masukin dari cemilan dulu. Ini pasti dibukanya nanti di puncak. Terus ada sejadah. Terus di sini ada P3K, gua masukin. Terus ponco sih bisa masuk ke sini juga. Ponco karena gampang diakses lah untuk tas segede gini. Untuk barang-barang kecil ini bisa di bagian depan karena ada front pocketnya. Jadi di sini ada sekat untuk menyimpan barang-barang yang kecil-kecilnya. Power bank gue simpen di sini tuh. Termasuk baterai kamera juga gue simpen di sini. Mikrofon simpen di sini juga deh. Terus di bagian depan lagi yang kecil ini untuk
kacamata gua nih, jadi gampang untuk menggapainya ketika nyimpan kacamata di sini. Untuk senter ini sih sebetulnya untuk darurat ya, jadi disimpan di sini juga deh. Oke, senter disimpan di sini. Botol minum ada 2 di sebelah kanannya ini. Untuk minuman hangat gue disimpan di sebelah kanan. Nah, di sini ada side pocketnya, pakai jaring. Terus di kiri juga ada. Di sini air mineral yang biasa. Oke, cukup. Jadi ini persiapan gue untuk summit nanti malam. Untuk sarung tangan headlamp nanti akan langsung dipakai di trek pendakian. Guys, sampai ketemu besok jam 3 dini hari untuk kita melakukan summit. Kayaknya sih ke 3 puncak ya, puncak Suwanting, Triangulasi, sama Kenteng Songo. Kenteng Songo. Jadi ada 3 puncak yang rencananya akan kita datangi besok. Oke, sekarang mau tidur dulu. Sampai ketemu besok jam 3 dini hari. Oke, selamat subuh semuanya. Sekarang kita akan berangkat summit. Ngaret 1 jam, rencananya kita jam 2 bangun, tapi bangunnya jam 3. Dan makan-makan persiapan, tadi penyesuaian dulu. Jadi kita berangkat jam 4 pas nih sekarang. Estimasi sih 3-4 jam ya. Dan kita rencananya sih ke 3 puncak. Ke puncak Suwanting, Triangulasi ya, sama Kenteng Songo. Betul ya? Oke. Jadi kita berangkat. Dari tadi udah banyak yang start duluan ya. Yang penting mah nyampe aja. Cuaca cerah, alhamdulillah dari semalam. Bintang pun mendukung. Kabut juga belum naik. Kita jalan. Belum sampai Sabana 1. Anginnya benar-benar kenceng banget, tapi aman sih. Equipment yang gue pakai mumpuni banget. Gue juga bangsa ya, juga bangsa, jadi angin kenceng di udara dan gue merasakan. Jalan berapa ya? Baru jalan 20 menit. Lanjut. Setengah 6 udah mulai kelihatan sunrise-nya tuh. Ini anginnya kenceng. Ketika tadi di bawah itu benar-benar kenceng banget dan dingin karena memang nggak musim hujan ya, jadi terasa dingin. Dan kalau ke sana tuh udah kelihatan gagahnya Merapi. Udah mulai kelihatan gagahnya Merapi dan sunrise. Itu gunung apaan sih? Hah? Lawu, oh Lawu. Jadi sunrise-nya itu mulai ngintip-ngintip dari belakang dan dari perjalanan masih jauh, kita masih jalan ke sana dan kondisi dingin banget. Gue minum dulu deh. Nah, seperti biasa gue bawa botol minum yang air mineral biasa dan botol minum tumbler lebih tepatnya. Dan yang di tumbler ini air panas. Jadi ketika kondisi dingin kayak gini lumayan bisa menghangatkan. Wah, mantap sekali. Ternyata kelewat sabananya, nggak ada plang. Kita mau ke puncak Triangulasi. Puncak Suwantingnya mana? Ini. Ini? Itu di atas. Apa nggak kelihatan, bro. Yang penting puncak nanti kita lihat. Nah, kalau itu beda tuh. Warna rumputnya, oranye. Ternyata kita udah sampai ke puncak Triangulasi. Berarti untuk Sabana 1, Sabana 2 udah kelewat tadi ya. Ya namanya gelap nggak kelihatan. Sama puncak Suwanting pun nggak ada plang sih tadi.
di sepanjang jalan. Ya yang lebih tahu coba komentar deh. Yang pasti kita udah nyampe ke puncak Triangulasi ini, salah satu pelang selebriti. Jadi lebih banyak yang foto dengan pelangnya. Kondisinya udah mulai aman dan pas banget. Jam 6 pas tuh, 5:59 kita nyampe ke puncak Triangulasi. Mataharinya udah naik dan buat foto-foto bagus banget ini. Ya udah, istirahat bentar dah. Istirahat bentar di sini, nanti kita ke satu puncak lagi, Kenteng Songo berarti sebelah sana. Kita akan lanjut ke puncak apa tuh? Kenteng Songo, karena di puncak Triangulasi ini rame banget. Kita ke sana karena lebih rame. Yuk. Selo ya? Kok sepi ya? Apa memang ada beberapa tempat? Jadi pacar. Allah Akbar. Mana? Oh itu. Tadi saya rame-rame. Songo tuh berapa songo? 9. Berarti 9 genteng. Itu ada gini. Patung gini jumlahnya 9. Jumlahnya 9. Oh gitu. Kita nyampe ke Kenteng Songo. Nah, Kenteng Songo 3122 MDPL jam 6 lebih 10 menit. Ini cocok nih untuk kita istirahat. Istirahat dulu sini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you. Di sini gue akan ngejelasin dan nge-review singkat untuk daypack yang gue bawa summit di video ini ke Gunung Merbabu via Suwanting. Karena di sini sebetulnya gue ada beberapa artikel, cuman memang yang kelihatan banyak di video itu untuk yang warna putih ini serinya Sentinel. Karena memang kualitasnya bagus dan harganya pun akhirnya sedikit lebih mahal kalau kita bandingkan dengan daypack lain. Akan gue kasih tahu ke lu, karena kalau untuk barang-barang bagus kayak gini wajib lu tahu sih. Jadi kalau emang lu mungkin terbiasa summit itu menggunakan daypack, ini bisa jadi salah satu pilihan nantinya. Gue kenalin satu-satu dulu. Untuk yang putih ini, yang dari tadi dilihat di video yang kemarin gue pakai ke Merbabu, ini serinya Sentinel, ukurannya 30 liter. Terus untuk yang kiri ini yang dipakai kameramen, Ibeng serinya Nomad, ukurannya lebih kecil sedikit di 27 liter. Nah, untuk yang belakang yang kemarin belum sempat kepake, ini serinya itu Ghost, ukurannya 30 liter. Dan masing-masing daypack ini punya dua pilihan warna. Untuk yang Sentinel ini ada warna putih dan hitam. Nanti gue kasih lihat untuk warnanya. Termasuk untuk yang Nomad ini ada warna hitam dengan warna green. Nanti gue kasih lihat untuk gambarnya. Dan untuk yang Ghost ini ada warna hitam dengan warna putih. Untuk warna putihnya persis kayak gini. Nanti untuk dari segi warna silahkan lu pilih aja. Walaupun ini mudah kotor, entah kenapa gue langsung jatuh cinta kepada warna putihnya ini. Ada satu lagi sebetulnya nih. Ini adalah sling bag, yang mana sling bagnya ini kemarin dipakai oleh kameramen juga. Jadi untuk peralatan barang-barang besar, termasuk untuk alat tidur, jaket dan lain-lain, Ibeng itu kameramen di sini. Nah, untuk sling bag ini digunakan untuk menyimpan kamera, karena untuk kamera itu mobilitasnya cepat, untuk keluar masuknya jadi disimpan di sling bag kayak gini. Paling ditambahin busa-busa dari tas kamera kemarin, karena ini nggak ada busanya. Akan gua kasih lihat fiturnya satu per satu di sini. Kita mulai dari Sentinel ini. Untuk bahan yang dipakai ini kebanyakan atau full pakai bahan nilon sih. Jadi ketika nanti lu pegang barangnya, ketika punya itu emang bahannya itu terasa harganya lumayan mahal karena memang pakai bahan nilon. Bisa dilihat untuk bahan yang dipakai di sini. Jadi ini untuk penampilan bahan nilon yang dipakai di sini, terbilangnya tebal. Dan karena memang ini warna putih, kemarin masih ada sisa-sisa yang belum terlalu bersih ketika gua cuci itu, karena memang wajar banget termasuk di sini tuh. Ini resiko warna-warna putih ya, jadi sisa-sisa nodanya itu masih kelihatan. Daypack ini sebetulnya kemarin gua pakai jalan-jalan seharian di Jogja juga. Gua motoran dan gua ke Malioboro, gua ke Tugu Jogja juga pakai daypack ini, dan sesuai prediksi gue ini akan nyaman dipakai traveling atau harian, termasuk dipakai summit pun akan nyaman. Kita lihat untuk fitur-fiturnya. Di bagian atas dulu, di bagian atas ini ada hand
handle. Jadi handle-nya ini pakai webbing dan dilapisi pakai bahan utama lagi di bagian atasnya. Ini handle atas dan handle belakang masih disediakan seperti itu. Ada handle belakang juga. Terus kita ke fitur-fitur bagian depannya dulu sebelum ke ruangan utamanya. Di bagian depan ini ada tali elastis nih, yang mana talinya juga bagus di sini, dan di sini pakai stopper untuk mengencangkan. Dan di sini di balik tali elastis ini ada jaring yang mana ada logo Revive tuh di bagian dalamnya, jadi samar-samar terlihat ada logo Revive. Dan di sini udah pakai zipper ya kakak ya untuk resletingnya itu, dan di sini termasuk dalam pocket. Untuk front pocket memakai jaring di sini. Untuk lu nyimpan barang-barang kecil bisa di sini juga. Nah, di bagian bawah sebetulnya lebih cocok lagi nih untuk menyimpan barang-barang kayak mungkin power bank atau charger dan lain-lain, bisa di sini karena di sini ada resleting yang panjang untuk lo menyimpan beberapa barang-barang di sini. Walaupun ini agak riskan sebetulnya untuk puller yang dipakai di sini. Pengalaman gue sih suka copot di sini nih untuk pullernya itu. Suka lepas duluan di sini. Tapi semoga sih ini awet karena sejauh kemarin terbilangnya ke gunung yang agak random pergerakannya, terbilangnya awet nih. Bukan hanya itu aja, di sebelah kiri ada fitur lagi, ada kompartemen lagi di bagian dalamnya ini, dan ini nanti bisa lu simpan untuk beberapa barang juga. Kalau di sebelah kanannya ini ada D-ring, tuh ada ring untuk lu menggantungkan beberapa aksesoris di sini. Nah, di bagian depannya lagi di sini ada resleting. Nah, di sini kemarin gue simpen yang seperti lihat di video kayak power bank, terus mungkin cemilan kemarin tuh ada beberapa barang juga. Karena di sini ada skatnya itu sampai tengah sini aja, lu bisa nyimpen juga barang-barang. Walaupun di sini untuk front pocketnya masih ke dalam tuh, masih gede ke bagian dalam. Jadi nanti silakan lu sesuaikan aja dengan kebutuhan penyimpanan lu. Sebelum ke bagian dalam, di sampingnya ini ada side pocket. Side pocketnya ini pakai jaring dan di sini direkatkan oleh tali elastis beserta ada stoppernya juga, dan di bagian sini ada tali webbing. Nah, yang gua suka itu bakalnya udah pakai bakal yang bagus kualitasnya. Ketika ditarik kayak gini, pengunciannya bagus banget tuh. Termasuk untuk tali webbingnya juga. Nah, untuk bakal dan tali webbing ada di sebelah kanan dan kiri, dan mirip lah untuk kanan dan kiri di bagian side pocketnya ini. Oh, di sini nih handle ini ada yang lupa nih, ada D-ring juga, cuman bahannya pakai plastik bukan yang metal kayak tadi. Sekarang kita ke ruangan utamanya, kita lihat ada apa aja. Oke, udah gua buka barang-barang yang ada di dalam karena emang tadi sumpelan aja. Jadi ini untuk penampilan di bagian dalamnya hanya ada satu skat aja. Kemarin gua simpen waktu di Jogja itu, nyimpen untuk laptop cukup banget di sini karena ini busanya tebal. Nih, busanya tebal jadi aman untuk penyimpan laptop. Paling di bagian sini doang nih, nggak pakai tambahan busanya. Dan kalau kita ngelihat di bagian back systemnya, untuk back systemnya ini terbilang nyaman juga karena dikasih busa di bagian kiri kanan. Ini enak banget untuk perjalanan yang jauh dan pastinya lebih lelah ya. Karena di bagian tengah sini ada sirkulasi udaranya, ada airflow sistem di bagian tengah sini, dan busanya kualitasnya bagus, bener-bener empuk banget, nyaman untuk perjalanan kemarin summit, termasuk di bagian busa shoulder strapnya juga. Karena ada beberapa defek yang tipis gitu untuk busanya. Kalau ini dari kualitas busanya dan ketebalannya cukup dan gak ada keluhan ketika kemarin gua pakai ke atas gunung. Lanjut ke tes yang dipakai oleh Ibeng, serinya Nomad, ukurannya lebih kecil di 27 liter. Bahannya masih sama, bisa dilihat nih, pakai bahan nilon yang tebal di sini sesuai dengan harganya tentunya. Dan di bagian fitur-fiturnya akan kita bahas. Di bagian depan sebetulnya di sini ada logo yang simple dibandingkan yang tadi. Ini memang lebih simple logo Revive-nya, cuman logo aja tidak berbentuk huruf. Dan di sini masih ada tali elastis, begitupun stoppernya di sini. Tapi di sini ada tambahan 2 buckle dan 2 tali webbing di sini. Untuk buckle dan tali webbingnya udah pakai yang bagus juga untuk kualitasnya. Ini sebetulnya bisa untuk lo mengkompres atau menjepit barang-barang yang nanti akan disimpan di bagian depan sini sebetulnya. Kemarin sih sempat nyimpen alat-alat kayak gimbal gitu di sini, tapi memang lebih nyaman di dalam. Yang pasti di sini lo bisa nyimpen untuk beberapa aksesoris, atau ketika nantinya di bagian depan ini lagi banyak barang nih, karena di sini kan ada pocket juga menggunakan jaring. Di sini ada pembukaan tali elastisnya. Ketika penuh di sini bisa dikunci oleh tali webbing yang ada di sini. Jadi pengunciannya ganda sebetulnya sih untuk tali elastis dengan tali webbing yang ada di sini. Walaupun kayak tumpang tindih gak sih? Untuk fitur yang ada di sini pakai tali webbing juga, pakai tali elastis juga. Harusnya sih pakai tali webbing doang sih cukup harusnya ya. Itu untuk bagian depannya. Terus di front pocketnya masih ada lagi. Mirip dengan yang tadi, cuman ini dikasih skat ya antara kanan dan kiri, beda ruangan, dan ini sampai tengah juga, dan bagian bawahnya masih ada ruangan juga. Jadi untuk nyimpan barang-barang silakan di bagian depan sini.
untuk detail zipper sama juga pakai YKK. Di sebelah kanan ada set pocket. Set pocketnya ini sama pakai jaring juga, dan di sini ada logo Revive berwarna hijau. Di sebelah kanan dan kiri bedanya dengan yang tadi nggak ada tali webbing dan buckle di kanan atau sebelah kirinya ini. Dan handle yang ada di Daypack ini hanya satu di bagian belakang atas aja. Dan sebelum ke dalam, enaknya kita ngebahas back systemnya dulu. Di bagian back systemnya pun sama, pakai airflow di bagian tengah. Di sini ada busa-busa dan nyaman, gak ada keluhan dari eBay kemarin. Termasuk busa-busa di bagian shoulder strapnya pun aman juga. Oh, yang tadi kelewat ada tali dada ya. Yang tadi ada tali dadanya juga. Di bagian bawah polos, nggak ada apa-apa. Terus kita ke bagian ruangan utamanya. Di bagian ruangan utamanya bisa lihat di sini luas 27 liter, dan di sini ada skat untuk laptop juga sama luasnya, dan ada busa yang tebal juga. Jadi ketika nantinya lo mau menyimpan laptop di sini cukup, karena memang di sini ada busa yang mendukung. Daypack terakhir kita ngebahas yang Ghost, ukurannya 30 liter sama dengan yang Sentinel yang gua pakai ke atas gunung, dan ini belum dipakai sama sekali sebetulnya. Makanya di sini masih ada hang tag, bisa lihat nih. Ini hang tag dari Revive-nya. Tuh hang tagnya bagus, dan di sini langsung kelihatan YKK zipper. Jadi untuk semua produk dari Revive ini udah seragam pakai kualitas resleting yang bagus, yaitu pakai YKK. Kita mulai dari bagian atas dulu. Ada handle mirip yang Sentinel awal tadi, jadi hanya satu handle di sini pakai webbing dengan bahan utamanya di sini. Terus di bagian depan dulu deh, kita bahas bagian depan. Jadi di bagian depan ini dari segi tampilan beda juga dengan kedua artikel tadi. Ada dua resleting di tengah kayak gini nih. Di sebelah kiri dan kanan beda untuk ruangannya. Lu bisa menyimpan barang-barang dan memisahkan barang-barang kecil di sini. Takutnya memang nggak bisa digabung. Terus di sini ada logo Revive. Dan yang beda juga di sini ada ini ya, ada tali webbing kayak untuk menggantung beberapa aksesoris di sini. Terus di sini juga ada D-ringnya di sebelah kanan, sebelah kiri sih nggak ada. Dan langsung kelihatan ada buckle yang udah ditarik oleh tali kompresi ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri ini. Terus kita melihat dari front pocket yang pakai resetting di sini. Front pocketnya sama dengan yang awal tadi, hanya ada satu skat di sini sampai tengah juga. Di bawah masih ada ruangannya juga. Oke, terus di bagian handle-nya ternyata ada ringnya juga sama dengan yang awal. Dan yang ngebedain lagi dari dua tas tadi di bagian bawahnya sih. Kalau yang tadi kan untuk tali-tali elastis kayak gini ada di bagian depan. Kalau ini ada di bagian bawah. Jadi lu bisa nyimpan barang-barang di bagian bawah sini nantinya. Jadi dijepit oleh tali elastis dan stopper yang ada di sini. Dan di sini untuk ujung-ujung tali webbingnya ada bahan reflektif ya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus kalau dari samping ada side pocketnya, pakai jaring kayak gini juga, dan ada stoppernya di sebelah kanan dan kiri. Kemarin ketika dipakai itu ya ini berguna untuk nyimpan botol minum. Ada di sebelah kiri juga. Terus di bagian back systemnya mirip juga, pakai busa yang empuk, yang lembut juga ketika kemarin dipakai. Di bagian tengahnya ada airflow, dan di bagian shoulder strapnya pun pakai busa yang sama. Untuk ketebalan dan jenis busa atau kualitas busa yang dipakai di ketiganya sama sih. Dan di sini ada tali dadanya juga. Dan di beberapa bagian udah di bartek ya di semua Daypack yang ada di sini. Jadi harusnya lebih kuat untuk pemakaian jangka panjang. Dan ketika dipakai ke atas gunung sekali kemarin belum ada keluhan dari segi jahitannya. Sekarang kita lihat ke ruangan utamanya. Untuk ruangan utamanya sama, masih ada skat untuk lo menyimpan laptop di sini, dan di sini pun busanya tebal juga, jadi lebih aman untuk menyimpan laptop, dan ruangannya segede ini. Melompong kayak gini aja, nggak ada fitur apa-apa lagi. Yang terakhir ada sling bag-nya. Kalau sling bag-nya sih nggak ditulis pakai bahan apa ya, cuman kelihatan ini pakai polyester ya, atau nilon juga, yang pasti ada ripstopnya gitu tuh. Ada ripstopnya. Jadi penampilannya kayak gini tuh untuk sling bag-nya. Dari belakang kayak gini. Simple sih. Simple dan bentuknya persegi panjang. Kita bahas dari talinya dulu nih. Untuk talinya ini, yang pertama bisa panjang banget dan bisa dipendekin nantinya. Disesuaikan aja dengan kebiasaan lu dan kenyamanan lu juga untuk pakainya kayak gimana. Yang pasti untuk bakalnya ini kayak gini modelnya tuh. Nah, diklik kayak gini untuk bakalnya. Tali webbingnya terasa lebih bagus sih dibandingkan yang tadi. Untuk tali webbingnya tuh. Di sini juga sama untuk pembukaannya. Tinggal ditekan dan dimasukin kayak gini. Terus kita mulai dari bagian depan nih. Jadi di bagian depan sini ada tali elastis juga. Kayaknya demen banget nih Revive pakai tali-tali elastis yang hilang kayak gini. Walaupun memang talinya bagus sih, untuk stoppernya juga bagus. Dan di sini ada resleting, pakai kakak zipper juga ketika dibuka resletingnya. Jaring-jaring ini bisa untuk pocket atau penyimpanan barang nantinya. Dan di semua webbing ini ada bahan reflektifnya. Di ujung sini ada tali webbing
untuk lo menggantungkan beberapa aksesoris di kanan dan di sebelah kiri sini. Terus ketika dibuka, nah ini ada beberapa fitur nih. Kita lihat secara pelan-pelan aja. Kita mulai dari fitur yang ini dulu nih. Jadi ketika dibuka itu ada poket kanan dan poket kiri. Kita mulai dari poket kanan dulu nih. Jadi pakai jaring kayak gini, pakai jaring. Ketika dibuka, gue nyimpen dompet di sini. Terus ada kepala charger. Terus di sini masih ada lagi tuh. Kalau ini handphone di luar. Tuh, jadi ada poket yang menggunakan jaring di sini. Tapi di bagian depannya masih ada poket lagi. Di-cut dibagi dua di sini untuk kabel chargernya. Jadi bagian dalam itu nggak polos karena memang ada beberapa kompartemennya. Jadi itu dia untuk ketiga daypack dari Revive dan ada satu sling bag juga diganjel sedikit ini. Silahkan lu pilih aja kalau emang lu ngerasa cocok, lu ngerasa butuh juga. Paling salah satu kekurangan yang ada di daypack ini ketika nantinya lu mau bawa ke atas gunung memang tidak packable, tidak mudah untuk dilipat karena memang ada busa yang tebal di bagian belakang. Jadi ketika dilipat itu nggak menjadi kecil gitu. Itu salah satu yang dirasa kurang ketika tujuannya untuk dijadikan sebagai tas summit. Walaupun ketika summit itu bener-bener kerasa banget fungsinya. Leluasa banget untuk simpan barang-barang keperluan summit di daypack 30 liter kayak gini. Silahkan lu pertimbangkan aja. Kalau suka langsung sikat ke Revive Official. Oke, itu dia perjalanan ke Gunung Merbabu. Menyenangkan. Dan sekarang gue lagi turun ke area camp jam 7 pagi sambil menikmati di bawah itu ada hamparan savananya. Nah, ketika kita turun dan seperti biasa dan ketika ke Merbabu kayak gini benar-benar gagah banget Merapinya. Hampir banyak gunung yang bisa kita lihat, ada Merapi, ada Gunung Lau di sana, terus ada sebelah sini ada Sumbing, Selamat, terus ada perahu juga. Karena memang lagi cerah kayak gini kelihatan semua. Sayangnya sih nggak bisa kelihatan ya. Kalau bisa sih bisa kelihatan banget hamparan sabananya. Yaudah, thank you teman-teman. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dan jangan lupa kalau emang lu tertarik ke Revive ini, silakan dikepoin untuk katalog-katalog yang Revive punya ini karena ngebantu banget, ngebantu kenyamanan ketika gua summit kayak gini menggunakan daypack Revive ini. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camp belah mana? Yuk, video ini. Ya Allah.